Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita lanjutkan setelah kita membahas mengenai makhraj dan sifat huruf. Dan kita lanjutkan untuk menyempurnakan pelafalan huruf. Kita perlu mengetahui tebal dan tipisnya pelafalan huruf tersebut. Sebenarnya tebal dan tipis ini berasal dari sifat dan juga berasal dari makhraj. Namun kita perlu memahami kapan dan bagaimana tebal tipis itu dilafalkan. Dan dalam kitab Muqaddimah Al-Jazari menguraikan huruf-huruf yang dibaca tebal dan juga huruf-huruf yang dibaca tipis. Ada yang selalu dibaca tebal, ada yang selalu dibaca tipis, dan ada yang kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Nah, marilah kita simak dulu Al-Jazari atau bait syair Al-Jazari mengenai tebal tipis dulu. Jadi ini hanya saya ambilkan bait-bait yang berkaitan dengan tebal tipis. Karena ada bait-bait yang berupa penjelasan dan peringatan dan penegasan gitu, jangan sampai kita salah di hal-hal tersebut. Jadi saya potong saja, kita ambil saja bait-bait yang hanya mengenai tebal tipis. Bismillahirrahmanirrahim. Bait 34 ya. Waraqiqan mustafilan min hrufi. Nah ini. Maka tarkikkanlah atau tipiskanlah mustafilan min hrufi, huruf-huruf istifal. Kita tahu huruf istifal apa? Huruf istifal itu lawan dari huruf isti'la. Huruf isti'la apa? Wasab'u ulwin khussadogtin kidto. Jadi selain kha, khusso, sod, zod, tin, to, kid, kof, dan do ya. Nah, itu dibaca, itu adalah huruf istifal, berarti semua dibaca tipis. Ya, nanti ada pengecualian. Nah, namun ada huruf-huruf istifal yang nanti dibaca tebal. Tapi ini tidak selalu tebal gitu. Kadang-kadang huruf istifal ini bisa dibaca tebal. Dalam Al-Jazari dibahas bahwa ini baitnya kita baca. Waraqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat in lam takun min qabli harfi isti'la au kanatil kasratu laysat asla wal khulfu fi firkin li kasrin yujadu wa akhfi taqriran idza tusaddadu. Dan tipiskanlah huruf ro. Ya, ro tipis karena dia istifal. Tapi di sini ditegaskan tipiskanlah huruf ro idza makusirat ketika dia kasroh. Kata kaba'dal kasri haitsu sakanat, atau ketika sukun namun sebelumnya huruf kasroh. In lam takun min qabli harfi isti'la, kecuali jika sesudah ro sukun tadi, jadi yang kasroh, ro sukun, kemudian ada huruf isti'la, maka dia tebal. Au kanatil kasrotu laisat asla, atau keadaan kasroh yang sebelum sukun ro tadi itu bukan kasroh asli. Jadi kasroh di hamyah wasol, bukan hamyah kotok. Dan wakhul fulfi firkin, dan terjadi beda pendapat di kata firkin pada kata kasrohnya. Wa akhfi, dan samarkan takrirnya. Nah, di sini takrir harus disamarkan. Nah, di sini maksudnya adalah ro ketika kasroh atau sukun sebelumnya kasroh itu dibaca tipis. Tapi ro ketika selain kasroh, dhammah dan fathah, maka dia dibaca tebal. Nah, tapinya tadi sebenarnya tapi ketika kasroh, ketika ro sukun sebelumnya kasroh
terus sesudahnya huruf isti'la, maka dia dibaca tebal. Gitu. Nah, ketika ro sukun sebelumnya kasroh tapi bukan kasroh asli, karena kasroh bukan hamzah kotok tapi dari hamzah wasol, maka dia juga dibaca tebal. Dan nilai pendapatnya tidak kita bahas lebih lanjut. Jadi ro bisa dibaca dua, tipis dan tebal. Aslinya ro dibaca tipis, tapi justru ketika fathah dan tomah dia akan dibaca tebal. Hanya kasroh saja tidak dibaca tebal. Sukun sebelumnya kasroh baru dibaca tipis. Sebelumnya tomah dan fathah dia dibaca tebal. Pengecualinya ketika sukun sebelumnya kasroh sesudahnya huruf isti'la, maka dia tebal. Atau kasrohnya itu hamzahnya bukan hamzah asli. Itu ro. Padahal tadi hukum aslinya adalah semua istifal itu tarkik atau tipis. Tapi ro tidak. Ro tebal. Kecuali kasroh. Berkait dengan kasroh maka dia dibaca tipis. Nah, sekarang huruf yang lain yang dibaca tidak tipis walaupun dia tarkik. Wa fakhimil lama min ismillahi an fathin au dhammin ka Abdullahi. Baris keempat. Dan tebalkanlah huruf lam pada kata Allah. Pada lafzul jalalah. Yang sebelumnya itu adalah harokat fathah dan dhammah. Seperti Abdullah. Allahnya tebal. Jadi kalau sebelum kata Allah itu ada fathah atau dhammah, maka lam pada kata Allah dibaca tebal. Dan lam dibaca tebal hanya pada kata Allah. Hanya pada kata Allah. Dan itu pun syaratnya selain kasroh sebelum kata Allah. Kalau kasroh dia tidak. Itu huruf tarkik. Tapi nanti di kitab lain dijelaskan ada huruf alif. Alif itu bisa dibaca tarkik, bisa dibaca tafkhim, karena alif mengikuti huruf sebelumnya. Jadi kalau huruf sebelumnya tafkhim, tebal, maka alifnya akan tebal. Kalau sebelumnya hurufnya tipis, maka alifnya akan tipis. Itu alif. Nah sekarang tadi sudah kita uraikan masalah huruf yang dibaca tipis. Dibaca tipis itu gimana? Dibaca biasa aja seperti kita baca dalam bahasa Indonesia ini adalah tipis namanya, ya. Demikian untuk huruf-huruf yang dibaca tipis. Jadi semua huruf istifal dibaca tipis kecuali lam, ro, alif. Dan ada lagi nanti sebagian ulama menambahkan huruf nun. Nun siddah, gunnah itu, atau nun sukun nanti yang berhukum gunnah bukan idhar, maka dia akan dibaca tebal kalau ada syarat-syarat tertentu yang biasanya yang dihadapi nun tanwin yang dihadapi adalah huruf isti'lah, maka dia nunnya akan ikut menebal. Jadi ada yang hanya menguraikan bahwa yang huruf istifal yang bersifat bisa tebal itu adalah alif, lam, dan ro. Tapi ada juga yang menambahkan dengan nun ketika dia gunnah atau ikhfa, ya, ikhfa sebenarnya, karena menghadapi huruf isti'lah. Demikian untuk kajian Al-Jazari kita.